Rival cinta? Rival cinta apa? Apa? Ling Xiao jatuh cinta? Aku berharap begitu. Nona Chen, kamu terlihat sangat memukau hari ini. Ling Xiao. Aku butuh bantuanmu setelah kerja nanti. Baiklah, Lanjutkan pekerjaanmu. maukah kamu membawa aku bersamamu? Kenapa kamu tidak pergi saja menggantikanku? Bagaimana penampilanku? Berhenti main ponsel. Apa aku terlihat baik? Ling Xiao. Kamu terlihat bagus. Sebagus apa? Sangat bagus. Menurutmu mana yang lebih baik? Yang itu atau ini? Tidak ada bedanya. Apa maksudmu? Bukankah kamu bisa memberiku saran? Kamu bisa mencoba keduanya. Jadi apakah aku terlihat bagus? Nona Chen, apa kamu sedang mencari pacarmu? Kemana dia pergi? Aku melihatnya pergi ke arah sana. Dunia ini kecil sekali ya? Ya memang. Nona Chen, kamu belum bayar, kamu tidak bisa pergi dengan gaun itu. Aku akan membeli semuanya. Sekarang juga. Aku tidak di sini untuk bersenang-senang. Aku di sini untuk membeli barang untuk perusahaanku. Bukankah seharusnya kamu sudah pulang kerja? Apa bosmu menyuruhmu lembur lagi? Tidak. Apa sekarang pria juga suka belanja? Tentu saja tidak. Aku di sini untuk makan. Ada restoran yang bagus. Di lantai 6. Izinkan aku mentraktirmu makan malam. Tidak perlu, aku ingin pulang cepat. Lagi pula macet di jalan. Kenapa kita tidak makin dulu? Jangan tolak aku. Sungguh tak apa-apa. Nah, kita sudah sampai. Ayo Kamu pergi. benar-benar tidak perlu melakukan ini, ayo dong. Silakan lewat sini. Terima kasih. Mas mau pesan apa? Ada yang tidak bisa dimakan. Tidak, saya tidak pilih-pilih. Kalau begitu saya yang pesan untuk kita. 2 seafood pot. Dan 1 salad. Ngomong-ngomong, sup di sini sangat enak, mau coba? Oke, 2 mangkuk sup cukup. Tunggu sebentar ya, terima kasih. ramai sekali di sini. Iya. Dan banyak orang menunggu meja di luar. Kamu ada janji hari ini? Kalau ada, mana mungkin saya duduk di sini denganmu? Kalau begitu, kenapa kamu memesan meja untuk 2 orang dari tadi? Saya baru saja melakukannya. Baru saja. Tapi tadi kamu bersama saya. Saya pesan via WeChat. WeChat. Kamu bisa pesan meja via WeChat. Tentu saya bisa tunjukkan. Ini seafood pot kamu. Ini signature dish di sini. Wanginya enak sekali. Sekarang coba cicipi. Enak. Kalau begitu lain kali saya ajak kamu ke sini lagi. Lain kali saya yang traktir. Ayo pergi. Di mana HP saya? HP kamu, bukannya tadi kamu pakai untuk pesan meja? Iya. Boleh pinjam HP kamu untuk telepon nomor saya? Ini dia.
Untung ketemu. Kenapa kamu tidak makan? Tidak apa-apa rekan kerja. Mengirim saya pesan. Kamu dapat pesan. Siapa itu? Apa ini? Aku nggak tahu siapa ini, aneh banget. Kayaknya ada yang suka sama kamu. Aku tahu caranya. Untuk menghadapi orang seperti ini, aku akan bantu kamu membalasnya. Oke. Sudah selesai. Kamu bilang apa? Siapa pacar kamu? Siapa ini, aneh banget. Kenapa aku juga dapat pesan? Aku cuma bercanda, ayo makan. Suka makanannya tambah lagi. Lihat. Macet masih parah di sini. Kamu harus transit 2 kali naik kereta bawah tanah. Kalau gitu aku naik bus saja. Aku antar kamu pulang. Nggak usah. Aku sudah berhutang budi. Karena kamu baru saja mentraktir aku makan. Aku sudah lama nggak naik bus. Setiap hari aku naik sepeda. Kalau gitu ayo ke halte bus. Oke, ayo. Oh, aku ngerti. Selamat menikmati. Ngomong-ngomong, kenapa kamu jago banget modifikasi mobil? Dan saat kamu dengar suara mesin, kamu langsung tahu bagaimana mesin itu dimodifikasi. Itu keren banget. Menurut kamu, suara apa yang paling indah di dunia ini? Suara paling indah. Pasti suaranya Ella Fitzgerald, Ratu Jazz. Suaranya yang jernih. Dengan sense ritme yang sempurna. Seperti suara dari surga. Bagaimana menurut kamu? Menurut aku, suara paling indah adalah suara mesin. Suara mesin. Suara mesin. Bisa langsung bikin aku semangat. Seperti terompet membimbing jalanku. Sejak kecil aku punya mimpi. Aku ingin membuka toko modifikasi mobil. Meski bertahun-tahun telah berlalu, mimpiku tidak berubah sama sekali. Jadi kamu menghabiskan hidupmu untuk modifikasi mobil. Aku tidak akan bilang begitu. Tapi menurutku, setidaknya untuk sekarang ini, itu menyita sebagian besar waktuku. Oke, kalau begitu, aku akan memperkenalkanmu ke sebuah klub. Tempatnya, para pecinta modifikasi mobil berkumpul. Di Tiongkok, karena kondisi negara yang berbeda, modifikasi mobil masih dianggap sebagai hal baru. Dan itu ilegal. Tapi itu tidak melanggar hukum jika kamu melakukannya di klub. Maukah kamu menjadi anggota? Tentu. Terima kasih Pak Peng. Karena kamu juga tertarik dengan mobil. Kamu seperti sahabat bagiku. Sebenarnya, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Pak Peng, kamu terlalu merendah. Ngomong-ngomong soal boneka itu. Bicara tentang boneka itu, aku punya pertanyaan untukmu. Mengapa kamu begitu tertarik dengan boneka itu? Karena seseorang. Seorang gadis kan? Seorang gadis yang kusukai. Tahukah kamu? Sebenarnya, boneka itu juga berkaitan dengan seorang gadis. Berkaitan dengan seorang gadis? Jujur saja, pemilik butik itu adalah kakak seniorku. Kakak seniormu? Kakak seniorku juga pernah jatuh cinta pada seorang gadis. Dan boneka itu dibuat oleh gadis itu. Jadi di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kakak seniorku sangat mencintainya.
Sampai sekarang dia masih tetap melajang. Silahkan duduk. Mr. Zhang, aku tahu kenapa kamu tidak mau menjual boneka itu padaku. Kamu tahu? Karena seseorang kan? Bagaimana kamu tahu? Peng Bona memberitahuku. Dia sudah memberitahu segalanya? Dia hanya memberitahuku bahwa boneka ini dibuat oleh gadis itu yang bernama Xiu. Semoga tenang di sana. Aku akan merawat putri kita dengan baik. Jangan menangis. Guru turut berduka cita. Aku yakin istrimu tidak ingin kamu dan Xiu sedih seperti ini. Zisu, apakah kamu tahu kenapa istriku meninggal begitu tiba-tiba? Karena kanker hati stadium akhir. Kami mengetahuinya 3 tahun lalu, tapi kami menyembunyikannya dari Xiu. Istriku ingin menjaganya sebagai rahasia. Kenapa? Karena Xiu. Xiu adalah satu-satunya putri kami. Istriku melakukan segalanya untuknya. Kami hanya berharap dia akan hidup lebih baik di masa depan. Istriku tahu dia tidak bisa disembuhkan. Aku berjuang lama sebelum setuju dengan perawatan konservatif. Lagi pula Xiu akan segera lulus. Istriku tidak ingin dia khawatir. Guru, percayalah padaku, aku mencintai Xiu. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Zisu, apakah kamu pikir itu satu-satunya cara untuk mencintainya dan memperlakukannya dengan baik? Guru, tolong percayalah padaku. Zisu, aku tahu kamu adalah murid yang baik, tapi aku berjanji, istriku, yang akan membuat Xiu hidup lebih baik. Hidup yang lebih baik. Bukan hanya tentang perhatian dan cinta. Zisu, kamu mengerti? Aku tidak akan membiarkan Xiu menderita dalam bentuk apapun. Kamu harus percaya padaku. Kamu baru saja lulus. Bagaimana kamu bisa memberinya hidup yang lebih baik? Zisu, jangan salahkan aku karena terlalu praktis. Jika kamu benar-benar menginginkan Xiu hidup lebih baik,
Tinggalkan dia. Jisoo. Jangan salahkan aku karena begitu keras. Aku sangat takut. Aku sudah kehilangan istriku. Aku tidak bisa kehilangan anakku. Kamu benar-benar mencintainya. Seharusnya kamu meninggalkannya. Tolong. Jadi apakah kamu meninggalkannya? Permisi, apakah Wei Wei ada di sini? Wei Wei sudah pergi. Terima kasih. Tuan, di mana bonekanya? Mau minum teh? Duduklah. Kamu datang ke sini setiap hari. Kamu sangat menyukai boneka itu, bukan? Silakan. Aku tidak tahu. Kamu sebenarnya cukup ramah. Boneka itu sekarang punya pemilik baru dan akan diberi kehidupan baru segera. Sayang sekali. Tapi aku masih senang mengetahuinya. Kamu harus memberikan kehidupan pada hal-hal yang kamu sukai. Kalau tidak, itu akan selalu menjadi boneka. Aku senang kamu bisa berpikir seperti itu. APA lagi yang kamu suka, aku akan memberikannya padamu secara gratis. Terima kasih Tuan, tidak perlu.
Aku merasa lega bahwa boneka itu telah menemukan pemilik baru. Rasanya seperti jatuh cinta. Kamu bahagia selama orang yang kamu cintai bahagia. Ling Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menunggumu. Menungguku? Kenapa? Kamu terlihat sedih. Apa karena bonekanya sudah tidak ada? Bagaimana kamu tahu? Aku menyadarinya sudah tidak ada ketika aku lewat toko itu. Jika memang bukan takdirnya, kamu tidak bisa memaksanya. Kurasa memang bukan takdirku untuk memilikinya. Aku juga tahu cerita tentang boneka itu. Pemilik toko memberitahuku sedikit. Dia bilang boneka itu mewakili seseorang yang penting dalam hidupnya. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi dia tidak mau bercerita. Sebenarnya aku juga tidak mengerti kenapa itu berarti begitu banyak bagi pemilik toko itu. Sampai dia memberitahuku semua tentang boneka itu. Sebenarnya boneka itu dibuat oleh dia dan pacarnya. Zisu. Sejak ibuku meninggal, kamu dan ayahku adalah semua yang tersisa di duniaku. Jangan sedih lagi ya. Bersama kamu membuatku bahagia. Aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tempat apa ini? Kamu akan tahu ketika masuk. Jadi ini kejutan yang kamu bicarakan. Aku menyewa tempat ini bulan lalu. Ini hadiahku untukmu.
Kamu jahat sekali. Kamu tahu semakin baik kamu padaku semakin aku tergantung padamu. Bukankah ini mimpimu? Kamu juga bagian dari mimpiku. Aku harap kita bisa mendesain karya kita sendiri. Oke, kalau begitu mari kita desain sesuatu yang menjadi milik kita. Oke, bagus. Sini pakai ini. Sekarang duduklah. Ada yang bisa saya bantu? Berikan saya benangnya. Yang ini dan yang ini. Dan jarumnya. Jika kamu benar-benar ingin Xiu memiliki kehidupan yang lebih baik, tolong tinggalkan dia. Selesai. Xiu, aku tidak bisa selalu bersamamu. Tapi dia bisa. Jaga dia di sisimu. Kamu bisa menganggapnya sebagai aku saat aku tidak ada. Kamu terdengar seperti anak kecil. Aku sangat senang kita membuat boneka bersama hari ini. Aku harap kita bisa sebahagia ini setiap hari. Kamu sudah benar-benar memutuskan? Apakah kamu bersedia meninggalkannya? Aku tidak, tapi aku harus melakukan ini. Tapi kenapa? Untuk kebaikannya. Apakah kamu sadar bahwa meninggalkannya belum tentu yang terbaik untuknya? Lihat, Xiu sangat mencintaimu. Jika kamu pergi dan dia tidak bisa melihatmu lagi, dia akan sangat sedih. Mungkin meninggalkannya adalah yang terbaik untuknya. Waktu yang akan menjawab. Baiklah jika kamu bilang begitu. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu saat kamu sudah memutuskan. Jaga baik-baik Xiu untukku. Terima kasih. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Xiu, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Maaf aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Dan maaf atas keegoisanku. Aku pikir selama kita saling mencintai, kita akan bersama selamanya. Tapi aku tidak tahu bahwa itu bisa sangat sulit. Di dunia ini, banyak orang bersembunyi di balik awan dan mengawasi orang yang mereka cintai. Aku akan selalu menjadi orang yang mengawasimu. Maaf,
Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Dokter, Tuan, bagaimana keadaan putri saya? Maaf atas kehilanganmu. Siu, Pak, Siu, Pak. Bona. Ayo pergi. Sudah 2 tahun. Kamu menjadi lebih tampan. Kamu juga berubah sekarang kamu lebih dewasa. Ngomong-ngomong gimana kabar Siu? Kalau saja aku tidak menyuruhmu meninggalkannya. Kalau aku membiarkan kalian bersama. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku membunuhnya dengan cintaku. Cinta yang egois. Aku seharusnya tidak meninggalkan Siu. Kalau aku tidak meninggalkannya, tidak akan ada yang terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang.
See you. Shiyu memintaku untuk memberikan ini padamu apapun yang terjadi. Aku tidak tahu boneka ini memiliki kisah cinta yang begitu mengharukan. Boneka ini mewakili cinta dan janji abadi Tuan Sang. Aku pikir hanya orang yang percaya pada cinta dan memiliki hati yang indah yang pantas memilikinya. Wei Wei, aku berjanji padamu akan memberikan boneka ini padamu. Wei Wei, aku bersumpah pada boneka ini bahwa aku akan mencintaimu selamanya. Aku sudah menyimpannya selama bertahun-tahun. Aku mengandalkannya untuk mengenang masa lalu. Aku pikir sudah waktunya bagiku untuk melepaskannya. Sebenarnya aku cukup merepotkan. Ketika aku tidak bahagia, aku butuh seseorang untuk berbicara denganku. Ketika aku bahagia, aku butuh seseorang untuk mengajakku makan. Ketika aku lelah, aku butuh seseorang untuk menghiburku. Ketika aku bosan, aku butuh seseorang untuk pergi jalan-jalan denganku. Aku berjanji akan melakukan semua itu untukmu. Aku butuh kamu untuk menonton drama Korea bersamaku. Aku pikir drama Cina juga cukup bagus. Yang penting adalah menontonnya bersamaku. Tentu saja aku akan melakukannya. Dengan siapa lagi aku akan menontonnya? Lagi pula ibuku tidak menonton drama Korea. Aku pulang. Kalau begitu aku pergi.
Di mana aku harus meletakkannya? Di sini? Kenapa kamu begitu bahagia? Kenapa kamu tidak di tempat kerja? Aku kira kamu Ningsue. Kamu sedang masak apa? Cumi-cumi. Ningyu, ada apa denganmu? Aku kehilangan pekerjaanku. Kamu kehilangan pekerjaanmu. Kamu yang memecat mereka. Atau mereka yang memecatmu. Tentu saja aku yang memecat mereka. Sebenarnya mereka yang memecatku. Kenapa? Kamu bekerja keras setiap tepat sekali. Kenapa mereka melakukan itu padaku? Aku bekerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah mengeluh. Kenapa orang tua mereka melaporkanku? Mereka melaporkanmu. Apa-apa yang telah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa selain melatih anak-anak mereka. Kamu tahu betapa manjanya anak-anak zaman sekarang. Mereka semua adalah anak manja yang mudah menangis. Itu benar, anak-anak zaman sekarang diperlakukan seperti raja. Tepat sekali, hanya tulang yang patah. Apa masalah besarnya? Tulang patah. Ya, tulang patah. Cedera itu wajar saat belajar taekwondo. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka untuk itu. Ini sebenarnya masalah besar. Kamu mematahkan tulang seorang anak kecil. Jika aku ibunya, aku juga akan melaporkanmu. Tidak hanya itu, aku juga akan memenjarakanmu. Kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik sebagai pelatih mereka. Aku kehilangan pekerjaanku. Kamu harus menghiburku. Apakah kamu juga ingin tulangmu patah? Sakit, sakit. Aku akan menghiburmu. Aku akan. Tenang, tenang. Tidak apa-apa. Ini sutradara muda terkenal, Rao Shikai. Shikai ini Tuan Wang. Tuan Wang senang bertemu denganmu. Tuan Rao, karena jadwal sutradara kami yang ketat, kami ingin kamu yang menyutradarai film ini. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Tuan Wang, jujur saja. Saya punya ide setelah membaca naskahnya. Saya ingin membuat drama ini menjadi kisah cinta dengan kejutan. Kisah cinta dengan kejutan. Berarti di akhir film akan ada kejutan besar. Pemirsa tidak akan pernah bisa menebak bagaimana cerita akan berkembang dan seperti apa akhirnya. Di awal film, pemeran utama pria gagal jatuh cinta pada dua wanita. Ketika orang-orang bertanya-tanya, mana yang akan dia pilih? Kedua wanita itu tiba-tiba menghilang. Di akhir, kita akan mengungkap kebenaran bahwa pemeran utama wanita menderita gangguan kepribadian ganda, dan pemeran utama pria sebenarnya adalah dokternya. Bagaimana menurutmu tentang akhirnya? Tuan Wang Shikai adalah sutradara paling berbakat di industri film. Lihat, tidak hanya dia sutradara yang baik. Dia juga tampan. Berinvestasi dalam filmnya akan menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, film pendeknya bahkan memenangkan penghargaan tahun lalu. Shikai, saya percaya padamu. Terima kasih, terima kasih. Sutradara Rao, izinkan saya bersulang untuk kerjasama kita. Tuan Rao, bagaimana menurutmu? Kalau Pi yang membintangi film ini? Pi.
Saya pikir box office akan mencapai setidaknya 200 juta. Apa 200 juta? Oke, saya akan memikirkannya. Permisi, saya perlu ke kamar kecil. Pi, apa hubunganmu dengan Tuan Wang? Dia sugar daddy MU kan? Kenapa kamu bilang begitu? Tidak ada alasan. Sepertinya Tuan Wang sedikit kesal. Pi, kamu cantik. Mengapa kamu tidak mencoba menjadi terkenal dengan bekerja lebih keras daripada mengandalkan sugar daddy? Kamu terlalu naif. Kamu hanya iri padaku. Jangan pikir kamu bisa naik ke atas hanya karena kamu pacaran dengan sutradara. Apa maksudmu? Peran utama akan menjadi milikku. Kamu sangat tidak tahu malu. Tenang, tenang. Dia sedang membicarakan aku. Dia tidak bermaksud menaikkanmu. Rao Shikai. Kalian semua sangat menjijikkan. Minggir dari jalanku. Pergi. Ning Sue. Permisi. Ning Sue. Ning Sue. Ning Sue. Ning Sue. Apa? Jangan sentuh aku. Bagaimana seharusnya aku bersikap? Haruskah aku tersenyum dan melihatmu menggoda si jalang itu? Lalu merayu kamu? Dia hanya rekan kerjaku. Kamu adalah pacarku. Apakah memiliki rekan kerja berarti kamu bisa membuang semua prinsipmu? Tidak bisakah kamu menemukan aktris yang lebih baik? Kamu tahu betapa sulitnya membangun karir. Di industri ini, jika aku tidak bekerja dengan akan berinvestasi di filmku, kamu pikir aku suka melakukan itu? Aku tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu mencoba untuk lebih memahami? Aku tidak bisa. Rao Shikai, kamu adalah pacarku. Tapi kamu malah menggoda cewek lain. Aku sangat mengenalmu. Kamu hanya seorang playboy. Jangan berpura-pura menjadi sutradara berbakat. Kamu hanya ingin mencari lebih banyak aktris dan memanfaatkan mereka. Itu persis bagaimana kamu menipuku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang sama pada cewek lain. Ning Sue, biar aku katakan. Jangan tunjuk aku. Jangan menganggapku sebagai pria yang sembrono. Aku memaksakan diri untuk melakukan ini. Karena aku ingin mencari kesempatan untukmu. Kesempatan? Di mana? Semuanya milik si jalang itu. Aku tidak tahan lagi denganmu. Sama. Kalau begitu kita putus saja. Baik jika itu yang kamu mau. Rao Shikai, kamu? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Kamu sedang jatuh cinta? Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menyadarinya. Aku sudah mengamati kamu lama-lama. Mengamati aku. Jadi apa yang kamu temukan? Mari aku beritahu hasil pengamatanku. Pertama-tama, kamu tiba-tiba jadi pecandu ponsel. Dan mulai sering-sering kirim pesan. Lagi pula kamu selalu tersenyum saat kirim pesan. Kedua, kehidupan setelah kerja kamu jadi misterius banget. Kamu langsung menghilang setelah pulang kerja. Ketiga, kamu jadi semakin ceroboh. Kamu sering buat kesalahan di kerjaan. Bahkan kaos kaki kamu salah pakai. Selain itu, aku bisa mencium parfum wanita di tubuhmu. Jadi aku detektif Tan Yu, akan memberitahumu sekarang. Bahwa sebenarnya kamu sedang jatuh cinta. Luar biasa. Kamu benar. Aku sedang jatuh cinta. Lihat kan aku sudah tahu. Aku tahu aku benar. Siapa ceweknya apa aku kenal? Enggak, tapi kamu pernah ketemu dia. Dia ceweknya.
Yang kita minum bareng di bar kemarin. Dia. Baguslah buat kamu. Ceritain dong gimana cara kamu menaklukkan hatinya. Biar aku teliti lagi dan tulis buku buat kamu. Nulis buku. Kapan itu selesainya? Katakan jangan pergi. Katakan apa yang terjadi. Aku bilang kan kamu nggak perlu jemput aku. Tugas aku untuk menjemputmu. Kamu manis banget deh. Sekarang pakai ini. Kamu lupa bawa tasmu. Oke. Duduk yang manis. Kamu kayaknya sibuk banget akhir-akhir ini. Gimana kamu tahu? Pas aku kirim pesan ke kamu, butuh 5 menit buat kamu balas. Aku tahu. Kamu pernah ketemu rekan kerjaku Li Ji kan? Yang hamil. Aku ingat dia. Dia sedang cuti melahirkan. Aku khawatir dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sulit menemukan pengganti di musim sepi ini. Jadi aku sekarang mengerjakan pekerjaan 2 orang. Apa kamu tidak terkesan? Hentikan. Tapi begini tidak bisa terus berlanjut. Ini bukan solusi terbaik. Aku punya ide. Teman sekamarku, dia lulusan perguruan tinggi. Dia sudah melakukan perencanaan pelaksanaan dan pemasaran. Dia juga pernah jadi guru. Dia sangat mencintai mobil, dan dia sangat mengerti tentang mobil. Dia akan sempurna untuk posisi ini. Memang terdengar begitu. Kamu tahu cara turun dari sepeda motorku sekarang? Aku hanya berpikir ini akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kalau berhasil. Kamu benar. Kirim saja CV-nya ke emailku. Aku akan kirimkan ke Harkita Sept. Aku pikir dia akan mendapatkan pekerjaan itu. Benarkah? Itu luar biasa. Baru biarkan aku menciummu. Kamu memanfaatkanku. Biarkan aku menciummu juga. Kesana. Tolong. Jangan lari. Berhenti. Tolong. Kamu sudah kembali. Begitu banyak piring. Kamu adalah pembantu terbaik yang pernah ada. Aku tidak mau kamu bekerja lagi. Begitu nada bicaramu. Apa kamu sedang bicara padaku sebagai istri ketua Zhao? Apa maksudmu? Maksudku bekerja di toko 4S. Kenapa toko 4S? Sayang? Siapa sayangmu? Berikan padaku. Aku pikir aku adalah sayangmu. Kamu pacaran dengan orang lain? Hendeken, bersikap jujurlah. Siapa pria ini? Berikan padaku. Siapa dia? Katakan padaku. Berikan padaku. APA masalah dengannya? Putus lagi? Kamu adiknya. Kamu seharusnya lebih mengenalnya daripada aku. Berhenti menangis. Katakan padaku siapa yang membuatmu menangis. Aku akan bikin dia cacat untukmu. Berhenti menangis. Lihat berapa lemahnya kamu. Kamu diputusin lagi? Bukan. Aku yang memutuskannya. Lalu kenapa kamu menangis? Brengsek. Dia pikir dia siapa? Apa dia benar-benar mengira dirinya seorang sutradara?
Apa dia benar-benar merasa hebat? Biarkan aku memberitahumu, dia cuma memanfaatkan statusnya sebagai sutradara untuk menggoda perempuan dan mencoba berkencan dengan mereka. Sungguh keterlaluan. Lalu apa kamu mau aku bela kamu? Tidak. Aku tidak akan bicara dengannya lagi. Tidak akan pernah. Aku akan menjadi lebih sukses darinya dan mempermalukannya. Bagus sekali. Hebat untukmu. Ayo makan sekarang. Bagus sekali. Itu baru semangat. Masakannya sangat enak. Sekarang biar aku ambilkan nasi untukmu. Oh, kalian semua meninggalkanku. Baiklah. Ayo makan. Mari kita makan malam. Aku tidak mau makan. Aku mau minum. Baiklah. Ayo minum. Dan ada beberapa warna. Kamu bisa pilih yang kamu suka. Apa ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Sebenarnya warna ini sangat bagus. Pak, selera bagus. Tolong beritahu pelanggan kami kondisi menguntungkan yang bisa kami tawarkan. Tentu. Apakah Anda punya pertanyaan tentang mobil ini? Tidak, saya suka. Apa Anda ingin membayar secara tunai? Atau cicilan? Baik. Maaf sebentar. Silakan lanjutkan. Halo? Hai. Ling Xiao. Jadi kamu pacarnya Wei Wei? Ayo masuk. Mari masuk. Nona Chen, temanku, sudah di sini. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa kamu masih ingat? Dia membantu kami syuting iklan terakhir kali. Tidak heran dia terlihat familiar. Silakan duduklah. Apakah kamu punya pengalaman di bidang penjualan? Aku seorang pelatih taekwondo, juga asisten pelatih dalam pertarungan bebas. Tapi kami sedang mencari tenaga penjualan. Menurutmu kamu cocok? Dia cocok. Sebagai seseorang yang melakukan pertarungan bebas, dia pasti memiliki tekad yang kuat. Dia tidak akan menyerah sampai dia meyakinkan klien, benarkan Ning Yu? Atau aku melumpuhkan mereka atau aku yang dilumpuhkan. Kami tidak butuh pengawal. Kamu tidak bisa melumpuhkan klien kami. Jujur saja, layanan adalah kunci di industri ini. Tujuan kami adalah memenangkan kepuasan dan kepercayaan klien kami, sehingga mereka akan membeli mobil kami dan kembali untuk perawatan. Jangan khawatir, Nona Chen. Sebenarnya aku sangat mudah bergaul. Dulu aku mengajar anak-anak taekwondo. Aku bisa sangat sabar. Karena Ling Xiao menjaminmu. Dan kamu pernah syuting iklan untuk kami. Aku akan membuat pengecualian dan mempekerjakanmu. Tapi kamu harus mulai dari hal-hal dasar. Aku akan minta Tanyu untuk melatihmu. Kamu bisa datang padanya jika ada pertanyaan. Ayolah, ucapkan terima kasih pada Nona Chen. Terima kasih, Nona. Kemudian, sama-sama. Aku akan memberinya tur sekarang. Lanjutkan. Kalian berdua. Tidak. Aku bukan pacarnya. Tapi aku teman baik pacarnya. Dia teman sekamarku. Ling Xiao, sejak kapan kamu punya pacar? Baru-baru ini. Wei Wei sudah sangat bahagia akhir-akhir ini. Dia tersenyum setiap hari. Wei Wei? Kamu kenal dia? Aku tidak. Oh, kita sudah selesai di sini, kamu bisa pergi sekarang.
Jiangwo, apa kamu melihat itu? Stok kita naik tajam. Haruskah kita minum untuk merayakan? Tentu saja. Ayo. Hari ini tutup, bagaimana dengan besok? Terus naik. Ayo kita rayakan. Bersulang. Bersulang. Baiklah. Ini dia, oke. Masuk. Ketua, Anda benar. Grup Sao memang mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui pertempuran kata-kata. Para investor semua berpikir kita kehabisan dana dan mulai menjual saham kita. Saya tahu. Ketua, mengapa Anda tidak terkejut? Saya sudah memperkirakan ini, tapi Ketua, Longqiang Home Improvement awalnya akan bekerja sama dengan kita. Tapi grup Sao mencuri kesepakatan ini dari kita. Dan sekarang saham kita jatuh. Banyak orang luar berpikir bahwa kita mengalami krisis keuangan. Saya tahu itu. Tapi panik tidak akan membantu situasi. Akuisisi mereka memang sangat mempengaruhi kita. Kerugian kita tidak dapat dipulihkan. Yang penting sekarang adalah mematahkan rumor dan mengubah situasi. Jika tidak, kita akan menghadapi lebih banyak masalah daripada penurunan saham. Ketua, bisakah kita melakukan hal yang sama kepada mereka? Meng Tong ingat. Pada titik ini, kita harus bersabar. Tidak peduli apa yang telah dilakukan grup Sao kepada kita. Kita harus tetap berpikir jernih dan berpegang pada rencana kita sendiri. Selain itu, kita belum kalah. Jika kita panik, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya mengerti, Ketua. Saya akan kembali bekerja sekarang. Perusahaan ini, cepat atau lambat, akan diteruskan oleh yang muda. Keberhasilan akuisisi kali ini adalah karena Zenan, semua ini karena kontribusi Zenan. Jadi ketika saya pensiun suatu hari nanti, saya harap kalian semua bisa mendukung putra saya sebanyak kalian mendukung saya. Terima kasih semuanya. Saya harap kita bisa tetap bersatu dan membuat grup Sao kita lebih baik dan lebih kuat. Oke. Oke. Zenan katakan sesuatu. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Saya masih muda. Jika saya melakukan kesalahan, saya harap saya bisa mendapatkan dukungan, pengertian, dan bantuan kalian. Tujuan satu-satunya kita adalah membawa grup Sao ke level yang lebih tinggi. Hebat. Oke. Seperti ayah, seperti anak. Benar sekali. Zenan pasti akan sukses. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Ya, anak-anak muda ini sangat berbakat. Tampan dan berbakat. Pemuda yang luar biasa. Tahu tidak? Hari ini, aku menjual akun untuk Challenger seharga 50.000 yuan. Bagaimana saham kita? Saham kita turun 0,5 hari ini. Lagi? Ya, tapi aku pikir besok akan naik lagi. Kita tidak punya cukup uang. Kalau tidak, kita bisa berinvestasi lebih banyak. Aku punya ide. Kenapa kita tidak menggalang dana? Selama kita mampu, pasti bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kamu yakin bisa menggalang dana? Aku akan perkenalkan 2 orang padamu. Serius? Tidak masalah. Aku mengandalkanmu.